keberkahan jual belinya, keberkahan timbangannya, dan keberkahan ukuran kilo liternya. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, Allahumma barik lana fi samarina. Ya Allah, berkailah kami dalam buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kota kami. Wa barik lana fi sa'ina. Ya Allah, berikanlah berkah kepada sok kami, ya, ukuran timbangan kami. Wa barik lana fi mudina, dan ya Allah, berikanlah keberkahan kepada ukuran jual beli kami. Hadis riwayat Dari Madinah ya. City Tour. Maka di sini Bapak Ibu semuanya menunjukkan bahwasanya apa? Tour pertama Orang adalah yang ke jual Masjid beli di Kuba. kota Madinah berkah. Kalau Di sini mau nggak ada berangkat pohon ke apel, Kuba, Bapak Ibu bisa makan apel. kita wudhu Di sini dulu tidak ada pohon dan jeruk, sholat Bapak Ibu 2 bisa rakaat makan di sana, maka jeruk. itu Bapak, di sini nggak ada pahalanya pohon tomat, Bapak Ibu bisa setara menikmati dengan tomat. umroh. Ini menunjukkan berkahnya dua Nabi. Ya Bapak Ibu semuanya, masih banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lain. Namun ya, yang terakhir, kota Madinah tidak akan terserang wabah berkepanjangan, bahkan tidak akan bisa dimasuki Dajjal. Ya, sebagaimana sabda Nabi, "Ala aqabil madinati malaikatun la yadkhulu ta'un wala dajjalun." Sesungguhnya di setiap ujung perbatasan tanah haram itu ada malaikat yang menjaga kota Madinah, sehingga ta'un, Dajjal tidak akan bisa masuk kota Madinah. Ya, nah. Bapak Ibu semua saya hormati. Kemudian kita lanjutkan tentang Masjid Kuba ya. Dikira kalau makan kita Karena tiga Masjid nggak? Kuba. Jadi Masjid Kuba itu adalah apa Bapak Ibu semuanya? Masjid Kuba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad yang terletak di kampung Kuba. Ya, di mana Kuba ini sebuah perkampungan yang dihuni oleh Bani Amr bin Auf. Jaraknya kurang lebih 5 kilo dari Masjid Nabawi tadi. Ya, 5 kilo dari Masjid Nabawi. Jadi ini kampung Kuba, di mana kampung itu sendiri asalnya sebuah sumur Kuba, sehingga kampung itu disebut dengan kampung Kuba. Ya, nah masjidnya disebut dengan Masjid Kuba. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, maka kegiatan pertama yang beliau lakukan adalah apa? Beliau bukan membangun rumah, tapi membangun apa? Membangun Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam dan masjid pertama kali yang digunakan sholat berjamaah oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Ya, nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, ya, masjid ini benar-benar sangat berkesan. Sisi kiri ini Ya, ada namanya, komplek yang Masjid sesuatu itu kalau baru Nabawi pertama itu di cinta kiri. pertama namanya ya. Sehingga masjid ini sangat berkesan di hati Nabi Muhammad, Bapak Ibu semuanya. Saking berkesannya Bapak Ibu semuanya, Nabi Muhammad setiap minggu, setiap Sabtu datang ke Masjid Kuba. Ya, sebagaimana Ibnu Umar mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Kuba kulla sabtin masyan wa raqiban." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa mendatangi Masjid Kuba setiap hari Sabtu, baik dalam keadaan berjalan kaki atau naik unta, naik kendaraan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Lihat Bapak Ibu semuanya, saking berkesannya Masjid Kuba ini di hati Nabi Muhammad, beliau datang rutin pada setiap Sabtu. Ya, karena punya nilai tersendiri. Ya, sebagaimana dalam riwayat yang lain, innahu kana ya'ti Kubaan kulla sabtin fa idza dakhala al-masjida karra yakhruja minhu hatta yusalli fihi. Sesungguhnya Nabi Muhammad setiap Sabtu sepanjang hidupnya di kota Madinah, beliau datang ke Masjid Kuba. Ya, dan beliau tidak ingin masuk Masjid Kuba kecuali pasti beliau sholat minimal 2 rakaat. Ya, saya ulang kembali, dan tidaklah Nabi Muhammad masuk Masjid Kuba kecuali beliau pasti sholat 2 rakaat. Makanya nanti Bapak Ibu semuanya disunahkan bagi Bapak Ibu berwudu di hotel, kemudian sholat di Masjid Kuba. Ya, nah. Karena itulah Bapak Ibu semuanya, para sahabat ya mengamalkan sunnah Nabi ini sampai Umar bin Khattab, Ibnu Umar, beliau setiap Sabtu datang ke Masjid Kuba, sebagaimana Nafi muridnya mengatakan, karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaf'aluhu. Adalah Ibnu Umar, beliau mengikuti sunnah Nabi setiap Sabtu datang ke Masjid Kuba. Ya, datang ke Masjid Kuba. Adapun keutamanya Bapak Ibu semuanya, apa keutamanya? Keutamanya adalah apa? Bahwasanya Allah memuji Masjid Kuba. Ya, yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 108.
la masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu ay taqumu bihi. Ya, sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa itu Masjid Quba, sejak hari pertama itu lebih baik untuk kamu sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna wa yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan di dalam Masjid Quba itu terdapat para sahabat yang mereka sangat senang sekali beristighfar dan taubat, membersihkan diri dari dosa-dosa, dan Allah menyenangi orang-orang yang menjaga kesucian, baik kesucian hatinya, kesucian fisiknya, dan kesucian apanya? Kesucian tubuhnya. Ya, nah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, sholat di Masjid Quba sebagaimana sudah saya share di grup, ya silakan dibaca. Apa keutamanya, ada yang tahu? Ada yang ingat? Seperti apa? Umroh. Pahala Umroh. umroh. Man tatahhara fi baiti. Siapa yang bersuci dari rumahnya, ya kalau kita dari hotel kita ya. Summa ata Masjid Quba. Kemudian dia sengaja datang ke Masjid Quba. Wa shalla fi sholatan, dan dia sholat minimal 2 rakaat. Kana lahu ajri umratin. Maka baginya pahala seperti pahala umroh. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya. Kemudian juga Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, li an usolli fi Masjid Quba ra'ataini ahabbu ilayya min an usolli fi Masjid Baitul Maqdis. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, sesungguhnya aku lebih senang sholat 2 rakaat di Masjid Quba dibandingkan aku sholat di Masjid Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Ya, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, bahwasanya orang yang sholat di Masjid Quba akan mendapatkan limpahan pahala, yaitu pahala umroh. Ya, pahala umroh. Maka Bapak Ibu semuanya, nanti ya Bapak Ibu silakan masuk, yang laki-laki menuju pintu laki-laki, yang perempuan menuju pintu perempuan, silakan sholat di Masjid Quba. Yang batal bilang nanti akan kita antar ke toilet. Ya, yang laki-laki ya ke toilet laki-laki, yang perempuan ke toilet perempuan. Kemudian sholat 2 rakaat minimal. Niatnya apa Ustadz? Boleh kalau niatnya yang pertama tahiyatul masjid. Jadi nggak ada sholat khusus Quba, nggak ada. Jadi sholatnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat sholat duha. Ya, atau orang yang baru wudu di Thailand, maka niatkan sholat apa? Ba'diyah wudu. Niat sholat ba'diyah wudu. Kemudian sholat ya ba'diyah wudu sudah, sholatlah duha 2 rakaat. Ya. Nah, maka sekali lagi tidak ada sholat khusus niat nawaitu usolli fi Masjid Quba lillahi ta'ala, enggak ada. Ya Allah, aku niat sholat 2 rakaat di Masjid Quba karena Allah, itu enggak ada. Ya, yang adalah apa? Sholat duha, sholat ba'diyah wudu, atau sholat tahiyatul masjid. Itu yang harus kita lakukan ya. Bapak Ibu semuanya, di kiri kanan kita ini kebun kurma ya. Ya, biasanya Bapak Ibu semuanya kalau di luar Ramadan itu ziarah di Madinah, mampir ke kebun kurma. Ya, Bapak Ibu belanja di situ, bisa mencicipi kurma, mencicipi coklat, mencicipi ya es krim juga di situ, bakso ya, mencicipi apa saja di situ ada. Naik unta 10 real. Ya, tapi karena ini Ramadan mungkin tidak mampir ke situ ya Bapak Ibu semuanya, karena ini Ramadan kita tidak mampir di situ. Ya, nah. Maka insya Allah kita akan ke Masjid Quba dan juga ke ya Syuhada Uhud, ke Masjid Quba dan ke Syuhada Uhud. Ya, nah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, hukum ke ziarah ke Masjid Quba, ya, hukumnya adalah apa? Hukumnya sekali lagi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Maka Bapak Ibu semuanya, karena ini hukumnya sunnah, maka silakan datang ke Masjid Quba dengan niat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jika Bapak Ibu semuanya ingin dapat pahala umroh, harus berwudu dari hotel. Ya, Ustadz, saya lupa berwudu dari hotel, Ustadz. Saya wudunya di masjid, bagaimana Ustadz? Atau Ustadz, saya dari rumah udah berwudu, dari hotel udah berwudu, tapi batal. Maka kalau memang dia dari rumah sudah berwudu, kok batal, berwudu di masjid, semoga masih bisa dapat pahala umroh. Ya, masih bisa dapat pahala umroh. Ya, nah. Adapun sholat yang dinilai dengan pahala umroh maka bersifat umum, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, karena hadis tentang hal ini hukumnya
mutlak, ya tidak ada salat khusus yang mendapatkan pahala haji dan umrah. Ya, nah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, tidak mengapa bagi jemaah haji dan umrah sering-sering datang ke Masjid Kuba untuk berziarah. Ya, tidak mengapa bagi jemaah umrah untuk sering-sering ke Masjid Kuba untuk berziarah. Ya, maka tidak masalah Bapak Ibu semuanya selama di kota Madinah sering-sering ke sini. Ya, Bapak Ibu semuanya, masjidnya sudah kelihatan di depan kita. Lihat kiri kita. Di kiri kita itu Masjid Kuba yang menaranya 4. Silakan nanti Bapak Ibu semuanya sholat di situ. Wudu, sholat, yang batal, yang nggak batal langsung masuk masjid. Silakan berdoa, ya. Dan kita kasih waktu 20 menit. Cukup ya Ustaz ya? 20 menit itu jadi 30. Iya, ya. Kita kasih waktu 20 menit dari turunnya di bis. Kita lihat turun di bis jam berapa. Maka kita kumpul 20 menit setelah turun dari bis, ya. Sekarang kurang lebih ya jam 9. Sekarang jam 9. Berarti jam 9.20 Bapak Ibu semuanya sudah harus berkumpul kembali di titik kita sepakati kumpulnya nanti. Jadi Bapak Ibu semuanya harus kumpul di titik yang kita sepakati berkumpulnya di mana. Iya, nah. Jadi ini aja satu. Ini ketemu rombongan 2. Ini bagian yang ada nanti ya. Maksudnya tetap aja kalau ini kita ganti. Alhamdulillah udah sampai Masjid Kuba. Jadi perjalanan dari Masjid Nabawi sampai ke Masjid Kuba kurang lebih adalah 11 menit. Semoga Allah mudahkan kita sesering mungkin, sesering-seringnya dan sesegera mungkin datang ke Masjid Nabawi dan Masjid Kuba. Amin.